Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Diki Budiman dari Griffith University Australia. Pak Diki, banyak kekhawatiran di masyarakat yang kemudian begitu khawatir begitu ya karena penularan ini bisa lebih cepat dengan varian yang baru ini. Kemudian juga ada hipotesa atau asumsi di masyarakat bahwa di negara dengan iklim tropis seperti Indonesia dan sekitarnya begitu, mutasi seperti ini, tidak pernah terjadi begitu. Bagaimana kemudian menjawab hal tersebut, Pak Diki? Ini yang sekali lagi harus kita luruskan ya, bahwa namanya pandemi, apalagi itu virus. Kalau pandemi itu artinya ada virus baru yang benar-benar baru ya untuk manusia, sehingga manusia secara umum ini belum memiliki imunitas atau kekebalan. Dan dari sejarah pandemi, terutama virus yang disebabkan virus, baik itu swine flu, avian flu, dan termasuk COVID-19, tidak ada kaitan dengan iklim. Jadi yang namanya mutasi itu terjadi ketika kasus infeksi banyak, tidak terkendali. Kemudian karena infeksinya banyak, maka virus artinya banyak. Dan virus yang banyak ini, itu artinya probabilitas dia untuk bermutasi itu besar. Karena virus bermutasi itu akibat dia bermultiplikasi atau bereplikasi. Sehingga dia masuk ke tubuh manusia bolak-balik itu akan menyebabkan dia makin pintar, makin belajar, berevolusi. Ini adalah sifat dasar dari satu makhluk hidup. Dan itu artinya setiap wilayah, setiap negara yang pandeminya tidak terkendali, maka dia menjadi surga yang menjadi ladang subur bagi terjadinya mutasi. Nah, bahwa betul mutasi ini sebagian besar, dan untuk COVID-19 ini sampai saat ini sudah 40 ribuan mutasi ya. Memang hanya sebagian kecil yang berakibat merugikan mutasi, tapi sebagian kecil ini akhirnya menjadi dominan. Seperti kita tahu di Januari lalu ada yang disebut dengan mutasi D614G. Itu China, ketika China masih meledak-ledak seperti itu. Dan itu akhirnya menjadi mayoritas termasuk di Indonesia saat ini karena dia lebih efektif, menginfeksinya lebih efektif. Nah, dalam estimasi saya yang saat ini baru pun yang dari UK dengan sebutan B117 ataupun WHO menyebutnya sebetulnya virus under investigation 2020 12 Desember dan 01 itu strain pertama. Artinya bisa ada strain-strain berikutnya. Nah, ini artinya kita ini punya peran, setiap kita ini punya peran, bukan masalah suhu, geografi dan segala macam, tapi bagaimana kita mengendalikan pandemi di negara atau di wilayah kita. Nah, itu ada peran setiap kita. Karena kalau pandeminya tidak terkendali, dan ya sayang sekali saya harus mengatakan bahwa Indonesia saat ini kategorinya adalah pandeminya tidak terkendali dengan test positivity rate yang jauh di atas 10%. 18% ya. Nah, indikasi yang sangat jelas pandemi kita tidak terkendali. Artinya apa? Mutasi itu bakal bisa terjadi. Dan di antara yang sekian banyak mutasi itu akan ada satu, atau ya mudah-mudahan sih tidak ada, satu mutasi yang akan membuat virus ini menjadi semakin efisien dan menjadi efektif. Nah, ketika virus ini menjadi efisien dan efektif menginfeksi, walaupun dia tidak, katakanlah untuk varian yang saat ini tidak menyebabkan keparahan, ya, tapi sudah katakanlah lebih 3 kali lipat lebih mudah menginfeksi, itu sudah bisa menyebabkan kolapsnya layanan kesehatan kita. Banyak orang akan yang tadinya sakitnya 10 bisa jadi 30, 40, 50. Dan termasuk kematian. Dan saya sebelum ini saya hitung-hitung ya bisa sampai 9 kali lipat dalam sebulan kematiannya, ya, peningkatannya. Dan ini yang dikhawatirkan. Jadi kalau melihat satu potensi keparahan ya dari satu pandemi, terutama kecepatan penularan ini salah satu yang harus kita perhitungkan dengan cermat. Nah, disinilah masyarakat harus betul-betul memahami bahwa jangan sampai termakan informasi yang salah bahwa merasa tenang bahwa kita ada di daerah tropis, dan tidak ada pengaruhnya. Dan seperti di Januari lalu ketika masyarakat dan sebagian pejabat publik kita mengatakan Indonesia aman dan karena geografi dan segala macam, Januari lalu saya sudah sampaikan bahwa kita sangat berisiko, tidak ada negara yang aman.
Kalau namanya pandemi itu ya semua wilayah, setiap jengkal wilayah di dunia, di Berisiko. bumi ini ada yang aman. Termasuk Alaska kan sekarang sudah masuk. Baik Pak Diki, kemudian kalau tadi mungkin yang menjadi dilema memang tesnya masih kurang. Ya. Kemudian juga fasilitas kesehatan itu menjadi dilema juga karena sekarang kolaps gitu. Itu yang kita hadapi saat menanggulangi pandemi COVID-19. Kemudian tapi masih ada vaksin yang diharapkan oleh masyarakat nih Pak Diki. Bagaimana kemudian harusnya kita menyikapi apakah memang vaksin ini juga menjadi jawaban untuk kemudian datangnya varian baru virus COVID-19? Jadi kaitan dengan vaksin tentu kita mengapresiasi ya langkah yang dilakukan pemerintah. Kemarin Menteri Kesehatan sudah menyampaikan ada 4 nih katanya vaksin yang akan menjadi kandidat vaksin kita. Nah, harus untuk diketahui bahwa vaksinasi adalah salah satu saja dari strategi kita keluar dari satu pandemi. Walaupun sebetulnya secara fakta sejarah dan literatur belum ada pandemi yang selesai dengan vaksinasi. Ingat ya, namanya smallpox itu selesai dengan program vaksinasi 200 tahun. Yeah. Itu penyakit menular. Kemudian polio itu lebih dari 50 tahun. Jadi adapun dengan COVID-19 saya kira juga akan paling cepat ya 3 tahun, 4 tahun ya, paling cepat dengan vaksinasi ini ya. Tapi ada strategi yang sangat mendasar lainnya dalam apa? Karena katakanlah kemarin disampaikan, seandainya Indonesia mengambil efikasi vaksin 60% dan memang saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu Indonesia tuh minimal memerlukan vaksin dengan efikasi 60%, maka akan perlu 83% penduduk Indonesia yang mendapatkan vaksin ini. Nah ingat kalau namanya 60% efikasi, ada 40% yang tidak terlindungi. Walaupun sudah divaksin. Jadi artinya kalau 60% efikasi itu dari 10 orang, hanya 6 yang betul-betul mendapat manfaat dari vaksin itu. Nah 4 ini tidak akan mendapat manfaat itu, walaupun ada mungkin kecil tapi tidak akan optimal. Nah inilah kenapa penting sekali strategi atau intervensi yang mendasar itu yang disebut dengan 3T dan saya sampaikan 5M tadi. Karena kalau tidak, yang 4 ini ya akan juga menjadi tidak terlindungi, termasuk sebagian sisa masyarakat yang tidak atau belum divaksinasi. Itulah sebabnya kenapa dari mulai sebelum vaksinasi bahkan selama vaksin dan setelah itu yang namanya strategi 3T dan 5M ini harus dilakukan. Dan vaksin ini sekali lagi juga memang kita harus dukung untuk dilakukan ketika ada vaksin yang aman ini kita lakukan dan cepat supaya lebih banyak orang yang sudah memiliki kekebalan sehingga juga menekan potensi-potensi adanya mutasi ya. Walaupun sekali lagi ketika yang 3T-nya ini tidak memadai dan 5M tidak memadai, potensi mutasi bisa tetap terjadi. Terutama di populasi lain ya, dalam artian ingat bahwa ini adalah virus yang berasal dari hewan. Jadi saya terlupakan tadi kita harus juga memperkuat surveillance pada hewan. Oke, baik. Wah, ini menarik sekali dan sangat mengedukasi kita tentang bagaimana kita harus mewaspadai varian yang baru yang kemudian sudah ada di beberapa negara, tidak terkecuali mungkin ya, nanti ada juga di Indonesia. Ya. Kita harus tetap waspada dan salah satu tameng yang sekarang kita punya adalah 5M yang disebutkan tadi oleh Pak Diki. Baik, Pak Diki terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Bincang di Halo Indonesia. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan juga inspiratif lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia.